Atau barangkali ada juga ustaz yang mengatakan ASBS mungkin cari uang. Itu hak mereka, tidak bisa kita mengatakan atau orang ini menghina. Itu hak mereka, mau mengatakan kita cari duit, mau cari kepentingan segala macam. Saya kader Nasdem, ya. Bukti saya kader Nasdem, saya calon di Dapil 2 Bungku Selatan, Daerah Rahmat. Kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya memenuhi undangan dari dua orang tokoh sentral Aliansi Selamatkan Bungku Selatan ASBS. Telah ada di samping saya Bang B Habibur Rahman dan Kakanda Bel Rahmat, Bang B biasanya. Jadi menanggapi konten YouTube saya kemarin, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan dari pihak ASBS. Yang pertama, saya ingin bertanya ke Bang Beb dan Bang Bel terkait dengan laporan ke Polda dan Mabes Polri tersebut, termasuk juga ke KPK. Apakah memang benar adanya? Gimana ceritanya itu? Itu benar. Jadi ASBS menyikapi kondisi Bungku Selatan dalam hal ini kepemimpinan Bupati Bungku Selatan melihat bahwa kondisi Bungku Selatan ini sangat memprihatinkan. Pertama, persoalan indikasi korupsi. Itu beberapa persoalan di Bungku Selatan sudah dilaporkan di KPK oleh ASBS, Aliansi Selamatkan Bungku Selatan, sudah ke KPK. Sekarang yang sudah berproses itu pengaduan ASBS tentang pemalsuan identitas Bupati Bungku Selatan. Tadinya kami berpikir yang namanya beristri itu hak asasi setiap manusia. Namun tetap dalam koridor aturan yang jelas. Nah, terkhusus untuk Bupati Bungku Selatan sebagai pejabat negara, sebagai tauladan masyarakat Bungku Selatan, dia mencontohkan hal yang tidak baik. Jadi hal ini perlu kita ungkap dan kita mau cari kebenaran. Itu awalnya mau mencari kebenaran. Isu yang timbul di dalam masyarakat ini tentang beristri lagi. Akhirnya kami peduli terhadap Bungku Selatan ini, kita telusuri. Kita telusuri kalau memang Bupati maunya beristri dua, tentu ada izin poligami. Kita telusuri di kantor Pengadilan Agama Bungku Selatan, itu tidak ada. Karena beliau pernah tinggal di Bengkulu, kita telusuri juga di Bengkulu, itu tidak ada izin poligami. Terakhir ada informasi di Tangerang, ditelusuri di Tangerang, berangkat ke Tangerang ditelusuri, ya memang ada Pengadilan Tiga Raksa mengeluarkan izin poligaminya. Kapan kita ke Tangerang? Itu berkisar berapa? Bulan yang lalu. Ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Sekitar Juni lah ya. Ini kita ke Tangerang, kita telusuri memang ada. Namun yang disayangkan, yang namanya izin poligami itu harus berdomisili di wilayah tersebut. Untuk itu kami telusuri, beliau ini menggunakan KTP Tangerang, KK Tangerang. Yang lebih miris, yang lebih kita sesalkan, kita kecewa, beliau punya 3 anak di KK Bengkulu Selatan.
pekerjaannya juga sebagai bupati. Namun di Tangerang, di KK Tangerang, beliau hanya memasukkan 2 anak. Artinya 1 orang anak tidak masuk di dalam KK. Artinya pihak ASBS sendiri sudah membandingkan ya antara KK yang di Tangerang dan KK di Bungkulu Selatan. Betul. Berarti kita pegang dokumen itu ya? Dokumen itu sudah ada di kita dan sudah kita laporkan ke Kapolda. Artinya kita bukan menuduh dengan data dan fakta yang jelas. Dilampirkan juga hasil keputusan Pengadilan Agama Tangerang, Pengadilan Agama 3 Raksa. Apa isinya itu? Isinya ya, tentu di situ di perkara itu akhirnya Pengadilan Agama Tangerang ya kan, memberikan izin. Karena apa? Kami atau tidak salah Pengadilan Agama, karena mereka mengeluarkan itu berdasarkan KK dan KTP Tangerang. Pekerjaannya wira swasta. Dan tidak salah Pengadilan Agama mengeluarkan itu. Karena Jadi proses pemindahan KTP, pindah KTP Bungkulu Selatan ke Tangerang itu tahun berapa ya Bang? 2022 itu. 2022 ya. jadi Kira bulan April. 2019 itu beliau masih KTP Bungkulu Selatan sebagai Bupati Bungkulu Selatan. Punya 3 orang anak, 1 istri. Dan itu ada kopian Seluruh data ada. KK. Ada. Itu. Dengan kita ada sudah kita laporkan di Polda. Dari KK tahun 2019 pekerjaan sebagai Bupati ada. KTP dan KK di Tangerang pekerjaan sebagai wira swasta ada. Tapi di Tangerang itu hanya 2 orang anak yang dimasukkan di dalam KK Tangerang. Yang lebih katakanlah kesal lagi kita, anaknya ini yang sulung, yang tua itu umurnya berkisar 26 tahun karena kelahiran 97. Namun di KK Tangerang umurnya di situ hanya 15 tahun. Di KK Tangerang. Tanggal lahirnya sama. Gimana mau sama tanggal lahir? Di situ nggak ada tanggal lahir. Kalau yang di Tangerang tentunya berubah karena di situ 15 tahun. Tidak mungkin tahun Oke gini, Bang Bet dan Dangdi. Saya pikir masyarakat dan netizen juga banyak bertanya. Karena kan untuk mendapat informasi kakak Pak Gusnan di Bungkulu Selatan untuk membandingkannya, terus kakak Pak Gusnan yang di Tangerang, terus juga untuk mendapatkan terkait dengan rekomendasi poligami di Pengadilan Agama 3 Raksa. Itu kan bukan hal yang mudah. Betul. Bukan orang sembarangan yang bisa dapat nih, nggak semua orang maksudku dapat data itu. Bagaimana pihak ASBS bisa mendapatkan data-data itu? Jadi begini, di Republik Indonesia ada undang-undang keterbukaan publik. Tentu tidak ada hak setiap institusi untuk tidak mengeluarkan itu ketika kita minta. Kalau mereka tidak, ya artinya mereka tertutup. Di era transparansi sekarang ini tidak ada lagi hal yang tertutup. Saudara kencing di Inggris itu ada, di mana ini sudah tahu bahwa saudara kencing di Inggris misalnya. Nah ini. Artinya kita pastikan data-data dokumen yang kita dapatkan adalah data yang dari sumber resmi lah. Ya sumber yang paling. Pada waktu ngirim di DPR, kalau tidak salah ya Bang, dulu kan disebutkan untuk alat-alat bukti masih kurang legalisir KK di Tangerang dan Bungkulu Selatan misalnya. Ya. Sekarang udah kita dapatkan bagaimana? Itu sudah. Terkait legalisir itu nanti pembuktiannya di pihak kepolisian. Jadi itu bukan kita, itu kita serahkan dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki itu. Itu ranah mereka. Artinya memang fokus laporan kita di Polda atau di Mabes? Infonya dulu pernah di Mabes. Semuanya fokus. Namun yang lebih fokus lagi, semuanya fokus. Tapi yang lebih fokus lagi di Polda.
Karena apa? Karena menyangkut ini hanya satu orang barangkali atau 2-3 orang. Kalau persoalan koruptor tentu berjamaah, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Kalau itu kemungkinan berjamaah artinya memakan waktu, barangkali begitu. Maka kita fokus dengan pemalsuan identitasnya. Bang Ben, ada yang ingin tambahkan terkait dengan pernyataan Bang Ben? Ya, tambahnya yang pasti dalam hal ini ASBS sudah melaporkan dugaan tersebut ke Polda Bengkulu. Jadi kita sampai saat ini kita masih harus tetap mengawal proses tersebut. Prosesnya udah sampai kemana? Udah pernah dipanggil? Jadi untuk pengaduan laporan ASBS ke Polda itu bukti lapor sudah kita terima dan alhamdulillah Polda sudah menindaklanjuti tanggal hari Agustus 4 Agustus 4 Agustus kami terima SP2HP. SP2HP dari Polda, artinya Polda dalam proses. Alhamdulillah. Mari saya minta masyarakat Bengkulu Selatan kita tegakkan kebenaran dan kita kawal hal ini. Jangan sampai lepas. Nah, dalam waktu dekat juga kita akan tanyakan kembali Nah, Ke Polda Bengkulu. dalam minggu-minggu ini juga Mungkin dalam aduan kita Pak, ada kajian hukum tentunya ya. Kajian hukum. Ke pasal berapa? Ya. Kalau hasil LP2HP yang disampaikan itu dikenakan pasal 263 dengan ancaman hukuman 6 tahun. Apa isinya? Bagi. Nah, jadi isinya kira-kira ya, setiap atau bagi orang yang memalsukan atau merubah ya kan, identitas atau merubah data otentik atau akta otentik itu dikenakan hukuman pidana di KUHP 263 264 jelas. Kalau 264 itu berat lagi 8 tahun kan. 263 6 tahun kan. Dia merubah data otentik itu. Kalau kita lihat apa yang dirubah itu apakah Semuanya otentik kok. Kakak data otentik, akta otentik, KTP akta otentik. Apalagi keputusan pengadilan agama lebih otentik lagi, ya kan? Nah itu artinya udah jelas. Jadi indikasi penyimpangan atau melawan aturan, melanggar undang-undang itu udah jelas. Jadi ini bahkan bukannya katakanlah bukannya delik aduan, sebenarnya itu delik aduan. delik sengaja. Sengaja, karena disengaja melanggar undang-undang. Contoh, kalau ditanya siapa yang dirugikan, lo bodoh orang nanya melanggar undang-undang, terlepas siapa yang dirugikan. Contoh misalnya, kita di perempatan lampu merah. Dalam aturan tidak boleh nerobos lewat ketika di depan kita lampu merah. Kita lihat kanan kiri muka belakang tidak ada orang yang berkendaraan. Kita terobos lampu merah. Saya tanya, melanggar aturan enggak? Itu jawabnya melanggar ya. Nah itu sudah tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Ya, tetap melanggar. Tidak ada yang melanggar ya pidana. Nah itu kalau masalah ada pertanyaan siapa yang dirugikan. Kalau memang benar-benar nanyakan siapa yang dirugikan, negara yang dirugikan. Karena undang-undang itu dibuat negara dengan biaya. Belum tentu satu periode anggota DPR RI itu menembuskan sebuah undang-undang aturan. Bisa 2 periode, 3 periode anggota DPR baru tembus undang-undang itu. Artinya bukan biaya, negara yang dirugikan. Kalau bicara masalah kerugian, kecil masyarakat Bengkulu Selatan, negara yang dirugikan undang-undang ini, pelanggaran ini. Kalau Mungkin ada yang disampaikan juga, Pak. Karena kan saya pikir tidak sedikit masyarakat netizen juga mungkin kan pemakai media sosial istilahnya netizen yang mungkin bertanya-tanya juga. Tidak sedikit juga yang mengapresiasi turut berbangga dengan perjuangan kawan-kawan di SBS. Namun ada juga bahkan tidak sedikit juga yang berpikir negatif. Mungkin ini udahlah, ini ada kepentingan politik lah, ada yang ditunggangi kepentingan politik dan lain sebagainya. Apa klarifikasi kita? Jadi begini, ketika bicara kepentingan, tentu kepentingan orang banyak, kepentingan negara untuk menegakkan hukum itu. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kepentingan pribadi,
Atau barangkali ada juga di pusat yang mengatakan ASBS mungkin cari uang. Itu hak mereka, tidak bisa kita mengatakan atau orang ini menghina. Itu hak mereka. Mau mengatakan kita cari duit, mau cari kepentingan segala macam. Saya kader Nasdem. Ya. Bukti saya kader Nasdem, saya calon di Dapil 2 Bungku Selatan, daerah Rahmat. Kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5, saya tidak peduli diri itu. Ketua Nasdem siapa? Bupati Bungku Selatan, Ruslan Mulyadi. Kalau bicara kepentingan, artinya itu saya lepaskan. Yang penting hukum di Bumi Sekundang ditegakkan. Untuk kedepannya saya berharap lebih baik lagi siapapun yang menjadi pemimpin. Seorang leader itu memimpin. Luculah kita dipimpin oleh orang-orang yang katakanlah ya dibilang tidak mengerti aturan. Saya yakin mereka mengerti. Kalau nggak mengerti aturan nggak mungkin beliau memasukkan. Karena beliau justru tahu beliau memasukkan identitas ini supaya tembus izin poligaminya. Artinya mereka tahu. Kalau mereka tidak tahu aturan, tidak mungkin tembus izin poligami dan tidak mungkin beliau memasukkan identitas. Justru beliau mengerti hukum, maka beliau langgar. Itu bukannya nggak ngerti, bukan. Kalau untuk pelapor ke Polda itu kan Pak nggak mungkin pakai nama SBS ya, ASBS. Pakai nama SBS ya? ASBS. Atau misalnya nama orang perorangan. Itu atas nama ASBS dan ditandatangani oleh Ketua ASBS, Herman Luti. Dan itu satu kader Nasdem. Saya salah satu kader Nasdem. Saya ingin kader Nasdem ke depan itu, ya harus dijaga seperti. Jangan sampai terpengaruh dengan Ketua Nasdem begini cara memimpin, sok dekat masyarakat, ada program bujian dusun segala macam, pencitraan tidak perlu pencitraan. Tidak perlu pencitraan. Jadi mungkin sedikit sebenarnya kan mungkin pihak SBS sudah mengulik-ulik juga data terkait dengan ini. Kira-kira modus dugaan pemalsuan data identitas itu seperti apa? Terkait modus itu kita ada bicara modusnya nanti pihak kepolisian yang mengungkap. Tapi yang pasti dugaannya itu dia ini keluar masuk. 1 tahun dia keluar, dia satu keluarga pindah ke daerah ini Ke Tangerang. Dan tahun habis dia mendapatkan keuntungan, kan dapat keuntungan nih pindahnya, dia nikah dapat keuntungannya apa? Punya istri lagi kan. Jadi 1 tahun setelah itu, tahun berapa ya? 2022 kira-kira itu bulan April 2022 mereka pindah, satu keluarga pindah ke Tangerang. 2022 pindah ke Tangerang. Nah ini dia dugaan dia pindah ini karena mau mendapatkan izin poligami tadi dan untuk menikah. Waktu pindah itu nama kakaknya ada 5 dengan 3 anak. Kalau dia, istri dan 3 anak. di kakak itu Di ada kakak 4. Bengkulu Selatan. Kalau awalnya kita tahu kan dari profil dia kan dilantik kembali itu Pak Gusnan ini kan 2021. Dari 2019 itu dia sudah menjadi bupati karena ada pergantian kan. Nah 2021 dia mencalon dan menang kembali menjadi bupati kembali. Sudah tahu di media ada tentang profil dia, itu dia mempunyai anak 3. Nah ternyata sewaktu pindah ke Tangerang dia ini cuma bawa anak 2. Artinya di kakak Bengkulu Selatan juga anaknya memang 3. Itu bisa kita buktikan dengan adanya kakak dia pindah kembali. Dia pindah kembali pada tanggal 27 April 2023 ini. Pindah lagi ke Bengkulu Selatan 27 April. Nah, itu anaknya 3 kembali.
dan normal, kelahirannya normal, kembali tahun 1997 anaknya. Kalau di Tangerang itu dari dikuatkan dengan ini putusan poligami, itu anaknya yang tua yang sulung itu umurnya cuma 15 tahun. Ini jadi pertanyaan. Seharusnya kalau di izin poligami, kalau kita baca itu banyak sekali pertanyaan. Atau nanti bisa berkilah juga, oh, itu yang salah yang nulis bukan saya. Enggak ada, ini bukan delik aduan, ini delik sengaja. Ingat, delik sengaja. Memang sengaja ini. Aturannya dilabrak, aturan ini udah jelas. Atau Aturan anaknya, sudah jelas. anaknya satu masuk ke kakak ini, kakak keluarga yang lain. Ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi tahun kelahiran itu, tahun kelahiran harus dibuktikan loh dengan akte lahir. Artinya akte juga ada kemungkinan Ya, dirubah. kita lihat aja nanti gimana pihak kepolisian apa bisa, ya kalau memang ada, ya nggak apa-apa. Apa ada dari pengadilan memang anaknya umurnya lahirnya yang 15 tahun tadi yang sulung, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Walaupun badannya udah besar, asal jelas, aturannya jelas, nggak apa-apa. Artinya selain terprofil berarti kita juga ada pembanding ya, bahwa kakak di Selatan dan kakak Tangerang kita sama-sama pegang. Jadi yang ada kakak tahun 2019, KTP-nya juga ada bahwa beliau itu Bupati Bumi Selatan, punya istri 1 dan anak 3 di KK Bumi Selatan. Itu tahun 2019. Beliau sudah jadi bupati yang tinggal Pak Irwan Mahmud. Kalau pekerjaan itu dirubah ya. Nah, Saya pekerjaan- mungkin orang yang banyak tahu, saya jurnalis. Cuma di KTP saya pekebun petani. Bukan Ada masalah juga kan? Bagi dia mungkin. Ini satu ya, ini pejabat publik loh. Ya. Satu, kita tahu bupati ini adalah siapa, SK siapa, ada masa jabatannya. Dan sekarang bupati kita atas nama Bustan Mulyadi ini masih aktif sampai sekarang, belum pernah pindah menjadi swasta sesuai dengan SK dia. Kalau nanti, kalau dia sudah selesai menjabat sebagai bupati, pekerjaan bupati, ya silakan. Nggak ada yang ada. Monggo. Ada juga pertanyaan, Hmm. kapan bupati itu dia sebagai pribadi, ya? Atau sebagai swasta, atau sebagai petani? Jadi saya jawab, ketika beliau di SK-kan dan dilantik sebagai bupati, maka beliau menyandang jabatan sebagai bupati. Kemanapun beliau tetap ikut bupati. Tidak bisa beliau memakai nama Islam. Di langkah selanjutnya kita yang akan kita tempuh terkait dengan ini, apakah kita sudah ada panggilan ke Polda lagi atau rencana kegiatan? Kita barangkali dalam minggu ini, kalau belum ada panggilan, kita akan datang ke Polda. Lalu pertanyakan langkah selanjutnya, proses selanjutnya di Polda. Karena kita yakin Polda yang memang sudah kirimkan dia SP 2 HP yang sudah kita terima, tentunya ini berproses. Nah, kita maunya ya kalau bisa cepat. Jadi kita di dalam minggu ini barangkali kita menghadap lagi ke Polda mempertanyakan persoalan ini. Bang Beb, mungkin ada closing statement apa yang ingin disampaikan terakhir Bang Beb untuk netizen biar tidak terlalu banyak tanya. Bang Beb, silakan Bang Beb. Jadi kami minta kepada masyarakat khususnya Bungkulu Selatan, mari kita berbenah agar ke depan kehidupan Nusantara lebih baik. Jadi mari kita kawal kasus ini dan tegakkan kebenaran. Bukan berarti ASBS takut di penjara. Kalau memang ASBS salah, kami terima, kami yang dikurung, kami yang masuk penjara. Ya. Saya minta itu kepada pihak, katakanlah bupati, kalau memang itu tidak salah, tidak berbuat melanggar aturan. Loh,
adu balik lah, ya kan? Di balik pencemaran nama baik ASBS Bupati Bulu Selatan, kami terima itu dan kami siap untuk dipenjara. Dan mari kita buktikan siapa yang benar. Mari kita tegakkan kebenaran ini Sekundan. Jadi saya berharap dengan sangat kepada masyarakat Bulu Selatan menyikapi hal ini dengan lapang dada. Itu jangan kita ya di sana sini, pak sini, puji sini demi kepentingan pribadi dan golongan. Ini kepentingan Bulu Selatan, kepentingan Republik Indonesia untuk menegakkan kebenaran. Mari kita kawal. Terakhir, nambah Bang Beb dan Beb. Melalui konten saya sebelumnya, saya menyatakan pesimis kasus ini akan berlanjut. Bagaimana tanggapannya? Cukup optimis kah? Saya sangat optimis dengan pemerintahan Provinsi Bengkulu. Aparat penegak hukum di Provinsi Bengkulu pasti akan berada di pihak yang benar. Dan memproses ini ya? Akan memproses ini dengan tuntas. Ini sudah diproses. Sekarang sudah diproses. Sudah diproses. Pengaduan kami sudah, bukti pengaduan sudah diterima, SP 2 HP sudah kami terima, artinya Polda serius menangani hal ini. Ya, kami beri aspirasi apresiasi terhadap Polda. Ya, kita beri apresiasi untuk Polda Bengkulu yang memang taat pada hukum dan ingin menegakkan kebenaran di bumi Rafflesia. Ya, itu. Jadi demikianlah pemirsa, terima kasih Dangel, Bang Beb. Kita ngobrol pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengundang saya berkesempatan untuk berbincang bersama. Terima kasih pada kawan-kawan ASBS yang belum kesempatan hadir pada hari ini. Salam terus untuk Ketua Aliansi Selamat Bulu Selatan, Dung Herman Mufti. Demikianlah pertemuan kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.